Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan kalian tentang Asus TUF A15 dari masalah atau dari segi temperatur CPU-nya. Dari kemarin memang kita sudah melihat banyak reviewer di YouTube yang menyatakan bahwa Asus TUF A15 itu memiliki suhu CPU yang terlalu tinggi ketika misalnya dia melakukan aktivitas berat seperti rendering atau gaming. Pertanyaannya, apakah memang untuk temperatur seperti itu kita bisa katakan sangat tinggi untuk sebuah laptop gaming? Di sini sebenarnya saya akan mencoba memperlihatkan atau mensimulasikan sebuah aktivitas berat dari Asus TUF A15 yang versi Ryzen 7 yang saya punya dengan menggunakan Cinebench R15. Kemudian kita coba monitor temperaturnya pada saat aktivitas tersebut dijalankan. Di sini saya akan menggunakan software Armoury Crate yang memang sudah datang dengan sistem resource monitoringnya, sehingga kita bisa memonitor untuk temperatur CPU-nya ketika laptop ini dijalankan. Untuk simulasi yang saya jalankan ini, saya membuat Asus TUF A15 Ryzen 7 4800H yang saya punya ini dalam keadaan tercas, yang berarti nanti pada saat menjalankan Cinebench R15-nya, laptop ini akan berada pada performanya yang paling tinggi. Kita langsung masuk saja ke simulasinya. Di bagian resource monitornya ini saya hanya akan memonitor untuk temperatur CPU-nya dan temperatur GPU-nya. Kalau di sini kalian bisa lihat untuk sementara suhu idle dari CPU-nya itu kisaran 57 derajat Celcius, sedangkan untuk GPU-nya suhu idle-nya itu kisaran 44 derajat Celcius. Sekarang kita akan coba monitor untuk temperaturnya dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, mungkin sekitaran 3 menit. Ya. Oke. Kemudian kita run Cinebench R15-nya untuk simulasi kinerja CPU-nya. Nah, sekarang bisa dilihat untuk temperaturnya pada saat Cinebench R15 dijalankan, kita bisa lihat dia sedikit naik sampai suhu 80, kemudian turun ke suhu 70-an. Sekarang tadi sempat naik menyentuh suhu 90 derajat Celcius ya. 94, sekitar 1 detik. Sekarang stabil di suhu 80. Kemudian setelah Cinebench R15-nya sudah muncul skornya, dia turun ke 60 untuk suhu CPU-nya. Nah, kalau kita arahkan kursornya ke bagian CPU temperaturnya, kita bisa lihat catatan untuk pemakaiannya. Selama 3 menit yang saya monitor tadi sampai saat ini, untuk maksimum temperatur yang saya dapatkan untuk CPU-nya itu sekitar 94 derajat Celcius. Itu pun hanya menyentuh 1 kali saja. Sedangkan sisanya itu berada pada angka sekitar 80-an derajat Celcius yang paling banyak pada saat proses rendering menggunakan Cinebench R15 itu dijalankan tadi. Sekarang kita coba cek, kira-kira suhu 94 derajat Celcius itu apakah termasuk suhu yang tinggi untuk sebuah CPU dengan jumlah core 8 dan thread-nya 16. Kalau kita melihat lembar spesifikasi dari Ryzen 7 4800H, kalian bisa cek di halamannya AMD, itu sebenarnya maksimum temperatur yang bisa ditangani oleh Ryzen 7 4800H itu adalah sampai 105 derajat Celcius. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan aktivitas rendering dan gaming sampai suhu 94 atau 96 derajat Celcius seperti yang kalian lihat di simulasi tadi, kalau menurut saya itu masih di bawah batas maksimum temperatur dari Ryzen 7 4800H. Sehingga sangat wajar saja menurut saya untuk Asus TUF A15 ini dari sistem coolingnya sebenarnya masih mumpuni menurut saya. Apalagi kalau misalnya suhu 94 derajat Celcius tersebut hanya dicapai mungkin kisaran 1 detik saja selama proses aktivitas rendering yang cukup lama. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja kalau hanya mencapai 90 derajat Celcius di rentang beberapa detik saja.
Jadi kesimpulannya untuk Asus TUF A15 versi Ryzen 7 4800 apakah panas atau tidak? Menurut saya ya agak panas, tapi hanya beberapa detik saja, itu pun kalau misalnya kalian melakukan aktivitas yang cukup berat. Seperti tadi proses render menggunakan Cinebench R15 di mana memang CPU-nya dirancang untuk melakukan loading sampai 100% performanya. Ya, dia akan mencapai suhu 90 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya kalian hanya melakukan aktivitas yang tidak memerlukan kinerja CPU yang cukup tinggi, maka tadi kalian akan mendapatkan suhu ideal di kisaran 50 sampai 80 derajat Celcius yang menurut saya itu masih bisa kita toleransi. Tapi kalau memang kalian membandingkannya dengan beberapa brand lain yang menggunakan Ryzen 7 4800H, ya memang ini coolingnya tidak sebagus brand lain tersebut. Tapi menurut saya dengan harga yang ditawarkan ini cukup menarik. Karena untuk brand sebelah yang katanya coolingnya itu lebih bagus, kalian harus merogoh kocek yang lebih banyak lagi dibandingkan memilih Asus TUF A15 yang versi Ryzen 7 4800H tersebut. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa katakan. Ini dari perspektif pribadi saya. Kalau misalnya ada yang ingin dikomentari, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan kalian like. Kalau kalian tidak suka, silakan kalian dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.